Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji tafsir surat Ar-Rahman, memasuki ayat ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yursalu 'alaikuma syuwadhum min narin wa nuhasun fala tantasiran. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu 'alaikuma, dikirimkan kepada kalian wahai jin dan manusia, syuwadhum min nar, ya, lahabun nar. Syuwadh itu lidah api, ya, api yang menyambar-nyambar, itu syuwadh. Wa nuhas. Baik. Ada juga yang menafsirkan syuwadh itu adalah ad-dukhan, asapnya. Ya. Jadi api, terus ada lidahnya nyamber-nyamber, terus di atasnya itu asap, kan begitu. Ada juga yang menafsirkan seperti kata Mujahid, al-lahabul akhdar al-munqati', yaitu lidah api yang berwarna hijau. Api itu kan ada merah, nanti ada warna, ada spektrum warnanya kan. Yang hijaunya itu. Ada api biru, ada api hijau. Nah, itu yang hijaunya. Abu Saleh mengatakan syuwadh al-lahabul ladzi fawqan nar wa dunat dukhan. Jadi dia itu lidah api, posisinya di atas api dan di bawah asap. Kan itu urutan api kalau dia menyala gitu. Itu namanya syuwadh. Baik. Sementara Ad-Dhahhak menafsirkan syuwadh itu sailum min nar. Ya. Sail itu cairan yang banyak yang menggelontor, dan itu dari api, seperti cairan lava, ya, itu disebut dengan syuwadh, yang sangat panas, cair, meleleh. Wa nuhas, kata Ibnu Abbas, nuhas itu khanun nar, bagian asapnya. Baik. Subhanallah. Jadi makna dari semua itu, lau dhahabtum haribina yaumal qiyamah la raddatkumul malaikatu waz-zabaniyah bi irsalil lahabi min nar wan nuhasil mudab alaikum litarji'u. Kalau kalian lari di hari kiamat, pasti para malaikat akan mengembalikan kalian. Demikian pula zabaniyah. Zabaniyah jumlahnya berapa? Alaiha tis'ata asyar, 19. Ya. Taib. Dengan mengirimkan, ya, lidah-lidah api dan juga cairan-cairan panas kepada kalian supaya kalian balik. Jadi ini kan kisah di padang mahsyar. Ya, di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala challenge
jin dan manusia, wahai jin dan manusia, kalau kalian mampu untuk bisa lari ke seluruh penjuru langit dan bumi, coba kalian lari. Ya, kalau kalian bisa, la tanfuduna illa bisultan. Kalian enggak akan bisa lari tanpa kekuatan. Dan kekuatan kalian enggak ada apa-apanya, itu maksudnya. Jadi ini ayat berbicara tentang keadaan di akhirat kelak, di padang mahsyar. Karena Allah Subhanahu wa taala utus malaikat-malaikat itu untuk tetap mengumpulkan manusia di tempatnya. Kalau ada yang berusaha lari, maka dikirimkan tadi syuwad wa nuhas. Ya, lidah-lidah api dan juga cairan-cairan yang sangat panas. Ya kan? Untuk kemudian digiring lagi dan balik lagi. Enggak akan mungkin bisa. Baik. La ilaha illallah. Fala tantasiran, maka kalian wahai jin dan manusia enggak akan mungkin bisa dapat pertolongan untuk bisa kabur. Ya, karena selalu dijaga ketat oleh tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, ya, dari para malaikat itu. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian manakah wahai jin dan manusia yang kalian dustakan? Maksudnya apa? Ini berita jamaah. Ini kan belum kejadian nih, bagi kita belum kejadian. Tapi Allah Subhanahu wa taala beritakan itu tentang kejadian di hari kiamat. Ada bocorannya nih. Dan itu merupakan anugerah buat kita. Kenapa? Karena kita sudah di warning oleh Allah, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak jadi seperti orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman berikutnya di ayat 37, fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa idza syaqqatis sama', apabila langit itu terbelah, dan itu yaumul qiyamah, di hari kiamat langit terbelah. Kama dallat alaihi hadhil ayah ma masyakilaha minal ayatil waridah fi ma'naha, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat ini dan ayat-ayat yang semisal dengannya, yang semakna, seperti dalam surat Al-Haqqah ayat 16, ya, wa syaqqatis samaa'u wa hiya yauma idzi wahiyah, terbelahlah langit di hari itu, ya, langit itu betul-betul hancur. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 25, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam. Baik, di hari ketika langit itu terbelah. Ya. Langit itu terbelah, hancur. Yaitu hari kiamat. Baik. Berasap. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan malaikat-malaikat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu penghuni langit. Penduduk langit adalah para malaikat. Langit yang sangat luas, penghuninya adalah para malaikat. Seperti yang disabdakan Nabi SAW, at-tatis sama wa huqqalaha anta itta. Langit itu terbelah dan pantas saja dia terbelah. Ma min maudhi'in qadra arba' asabi' illa wa fihi malakun sajidun lillah. Tidak ada tempat seluas 4 jari melainkan di situ ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi derit itu suara yang muncul saat memikul beban yang berat, ya kan? Itu yang disebut dengan derit, gitu. Saking banyaknya jumlah malaikat yang ada di langit. Baik. Dan di hari kiamat mereka semua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam surat Al-Insyiqaq
Ayat 1 dan 2, idas samaa'u syaqqat. Apabila langit itu terbelah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya, dan langit itu nurut kepada Tuhannya. Dan ya pantas saja dia patuh kepada Tuhannya. Taib. Itulah langit selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah perintahkan terbelah. Itu kejadian di hari kiamat. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fakanat wardatan kaddihan. Ay tadubu kama yadubu darda wal fiddah fi sabaq. Jadi ketika hancur itu seperti wardah, mawar. Ya, dan berkilau ketika hancur dia. Orang bilang Big Bang, teori pembentukan planet-planet kecil karena benturan antar bintang dan seterusnya. Ini menceritakan tentang kejadian di hari kiamat. Jamaah, kalau kita lihat ke langit, ke atas gitu ya, banyak sekali kelap-kelip bintang di langit yang ternyata itu adalah gugusan planet ataupun galaksi bahkan, atau bintang-bintang yang kemudian disebut sebagai universe, atau ada lagi yang disebut dengan multiverse dan sebagainya, macam-macam. Itu baru langit dunia. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, kami hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Jadi kalau seorang itu masih bisa melihat bintang-bintang di langit, itu baru langit level 1. Langit dunia. Langit yang bisa disaksikan oleh kita. Itu langit dunia. Kemudian langit kedua, ketiga, kita kecil sekali. Bumi ini yang tempat kita pijak aja kecil. Kadang orang punya pikiran, di alam semesta yang besar kayak gini masa sih nggak ada tempat lain, iya kan? Maka mereka coba kulik-kulik, coba cari-cari teropong sana, teropong sini, ya kan? Nggak bakalan dapat. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala pastikan bumi tempat yang layak huni bagi manusia. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat yang layak huni buat kalian? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada tempat lain selain bumi yang bisa dipakai untuk tinggal. Gitu. Oh, ada ini yang mirip dengan bumi, ya baru mirip, ya kan? Tapi tempatnya jauh, belum sampai udah mati. Baik. Kalau seandainya sampai pun, wah pengen haji nih gitu. Kemana hajinya? Balik lagi. Gimana sih? Jamaah, hajinya ke Mekah, bukan haji ke tempat yang baru nggak ada. Allahul musta'an. Jadi kadang-kadang ada orang yang berpikir ingin lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dikira bisa. Nggak mungkin bisa. Udahlah. Kita tinggal di sini. Pun tinggal kita di sini sementara. Nggak lama. Nggak lama. Ya, kita semua akan pindah alam. Ya, transisinya namanya kematian. Ada kehidupan di sana, tapi berbeda dengan kehidupan di sini. Alam barzakh sudah mulai ada pembalasan. Setelah itu alam akhirat, pembalasan yang sesungguhnya. Baik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian manakah wahai jin dan manusia yang kalian dustakan? Jemaah, ini berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika langit pecah itu ledakannya dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Ya, seperti mawar-mawar, ledakan yang berkilau. Wa tatalawwanu kama tatalawanul asbagh alladhi yudhanu biha. Jadi dia berwarna-warni. Ya, ledakan yang berwarna-warni. Seperti kalau seorang mau campur-campur pewarna gitu, kemudian diaduk kan, gitu, campur-campur. Taib. Bedanya kan nggak ada kilaunya. Ini ada kilaunya, kilau yang luar biasa, cahaya yang luar biasa. Fataratan hamra wa safra,
terkadang berwarna merah, terkadang berwarna kuning, wa zarqa wa khadra, terkadang berwarna biru, ya berwarna hijau. Di ledakan itu yang sangat dahsyat, ya, ledakan yang sangat dahsyat di hari kiamat. Wa dzalika min syiddatil amri wa hauli yaumil qiyamatil azim. Dan itu karena, ya, kejadian yang sangat dahsyat yang mengerikan di hari kiamat tersebut. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsun nasu yaumal qiyamah was sama'u tatishu alaihim. Qala al-Jauhari at-tish al-matarud dhaif. Jadi manusia dibangkitkan di hari kiamat dan langit itu menurunkan hujan gerimis, ya, hujan gerimis. Jadi di hari kebangkitan keadaannya gerimis. Hari kebangkitan jamaah setelah kehancuran total. Kan kejadiannya tiupan sangkakala, hancur total. Kullu man 'alaiha fan, ayat Al-Baqarah, Ar-Rahman yang sudah kita bacakan. Semua hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maha mulia lagi maha muliakan. Taib. Kehancuran total. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, jadi bainan nafkhatain arba'una, di antara dua tiupan sangkala itu ada masa 40. Terus beliau tanya, arba'una yauman abait, 40 hari wahai Rasulullah. Beliau bilang no comment, karena memang enggak ada berita. Arba'una syahran, 60 bulan abait. Arba'una sanah, 40 tahun abait. No comment, karena memang enggak ada berita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ya enggak bilang apa-apa. Yang pasti jarak antara dua tiupan sangkakala itu 40. Oke. Satuannya apa enggak tahu. Nah, kemudian tiupan sangkala 2 yaitu tiupan kebangkitan. Ya. Semua menghadap Allah di padang mahsyar, tempat yang baru. Kan udah hancur sebelumnya kan? Semuanya hancur kan? Total. Nah, di situ Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Di hari ketika bumi yang ini diganti, langit yang ini diganti. Semua diganti oleh Allah SWT dengan yang baru, dan semua manusia bangkit menghadap Allah yang Maha Satu lagi Maha Maksa. Nah, itulah padang mahsyar. Dihamparkan, tempatnya dihamparkan, dan matahari didekatkan di atas kepala manusia, dan manusia enggak gosong. Padahal jaraknya 1-2 mil, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Ya, ini kan udah beda nih, beda dengan sebelumnya. Ini penciptaan baru. Tapi manusia-manusia yang lama yang sebelumnya. Ya kan? Kemudian mereka menghadap Allah, dikumpulkan di padang mahsyar. Disebut padang mahsyar karena tempat itu tempat pengumpulan manusia. Baik. Nah, ketika mereka dibangkitkan dalam keadaan gerimis, al-matarud dhaif, gerimis gitu. Baik. Nah, gerimisnya itu gerimis apa enggak tahu. Ya. Apakah gerimis air kah atau gerimis apa enggak tahu. Tapi kalau sebutan kata gerimis ya kita paham gerimis, ya. Bukan yang lebat, bukan yang deras gitu. Baik. Qala ad-Dhahhak an Ibnu Abbasin fi qawlihi wardatan kaddihan huwal adimul ahmar. Wardatan kaddihan, jadi wardah, mawar, ya, kaddihan. Taib. Jadi ledakan itu berwarna merah. Sementara Abu Qudainah berkata dari Qabus, dari ayahnya dari Abdullah bin Abbas, fakanat wardatan kaddihan kal farasil
kal fursil wird. Taib. Jadi seperti hamparan gitu yang berwarna-warni. Sementara Al-Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas taghayyara launuha. Jadi berubah warnanya. Kita lihat langit seperti ini kan. Itu warna langit kan, biru gitu. Ketika datang hari kiamat, ledakannya besar sekali. Ledakan-ledakan super luar biasa. Ya kan? Dahsyat, berwarna-warni gitu. La ilaha illallah. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa yauma idzil la yus'alu 'an dzambi insu wala jan." Maka di hari itu la yus'alu 'an dzambi, manusia enggak ditanya tentang ya dosanya, manusia ataupun jin enggak ditanya tentang dosanya. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Hadza yaumul la yantiqun." Surat Al-Mursalat 35 36. Ya, ini adalah hari di mana mereka semua enggak ada yang berani bicara. Wala yu'dzanu lahum faya'tadirun, dan tidak diizinkan kepada mereka untuk bicara. Ya, faya'tadirun, dan mereka semua udzur. Enggak ditanya, diam. Semua diam. Taib. Fahada fi hal, ini dalam satu keadaan. Wa thamma halun yus'alul khalaiq fiha an jami' amalihim. Jadi ini keadaan pertama, enggak ada yang berani ngomong. Ya, enggak ditanya juga. Di keadaan yang lain, ya ada makhluk-makhluk yang ditanya di hari kiamat itu tentang seluruh perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr 9293, "Fa warabbika lanas'alannahum ajma'in." Maka demi Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sungguh kami akan tanyai semua mereka. Amma kanu ya'malun, atas apa yang dahulu mereka kerjakan ketika di dunia. Walihada qala Qatadah yauma idil la yus'alu an dzambihi insu wala jan qala qad kanat mas'alah thumma khatama ala afwahil qaum. Ya, kata Qatadah begini, di hari itu tidak ada yang tanya, ya, jin maupun manusia tentang dosanya. Ya, qad kanat mas'alatan. Ya, sebelumnya ada yang minta-minta, nanya-nanya gitu. Thumma khutima ala afwahil qaum. Kemudian mulut-mulut mereka dibungkam, enggak bisa ngomong lagi. Ya. Wa takallamat aydihim wa arjuluhum. Kemudian dibuat bicara tangan dan kaki bima kanu ya'malun. Jadi kaki bicara, tangan bicara terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan ketika di dunia. La ilaha illallah. Ibnu Abbas mengatakan la yas'aluhum hal amiltum kada wa kada li'annahu a'lamu bidzalika minhum. Ya, Allah Subhanahu wa taala enggak tanyai mereka, apakah kalian dulu berbuat begini begitu? Kenapa? Karena Dia Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas perbuatan mereka ketika di dunia. Walakin yaqulu lima amiltum kada wa kada. Ya. Tapi bentuk pertanyaannya adalah kenapa kamu berbuat ini dan itu. Bukan apakah dahulu apa yang kalian dulu lakukan, enggak. Tapi langsung ditembak gitu ya. Karena udah ketahuan dulu perbuatan mereka kan ketika di dunia. Perbuatan manusia sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kalian berbuat begini dan begitu. Kan itu lebih apa? Lebih tajam bentuk pertanyaannya. Kalau misalnya apa yang dahulu kalian kerjakan masih bisa ngeles-ngeles tuh, ya, masih berusaha ngeles sana. Tapi ketika kenapa kalian berbuat ini dan itu, langsung ditunjukkan nih kalian dulu berbuat begini begitu. Kenapa? Kan tajam berarti. Subhanallah.
Nah, itulah keadaan di hari kiamat jamaah. Karena semua akan dibongkar. Yauma tublas sarair, di hari ketika rahasia-rahasia itu dibuka. Jadi jamaah, sampai-sampai para salaf dulu bilang begini, kalau seandainya nih kalian tahu tentang sisi gelapku, kalian nggak mau duduk sama aku. Ya, sisi gelap yang disembunyiin kan nggak ketahuan. Kelihatan yang bagus-bagus gitu. Jadi kalau kalian seandainya tahu sisi gelapku, kalian nggak mau duduk sama aku. Subhanallah. Nah ini di akhirat jamaah buka semuanya. Masallallahu alaihi wasallam. Mujahid mengatakan tentang ayat ini, fayauma idil la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Ya, di hari ini yaitu hari kiamat, manusia dan jin itu tidak ditanya tentang dosanya. Kan berbuat apa sih gitu. Nah, enggak ditanya begitu. La yas'alu al malaikatu anil mujrim yu'rafuna bisimahum. Jadi malaikat itu enggak bertanya tentang pendosa. Enggak ditanya. Karena mereka sudah dikenal dan diketahui dengan tandanya. Jadi mujrim, pendosa-pendosa di akhirat tuh nggak perlu ditanya, karena sudah tahu ini dosa ini dilakukan, dosa itu dilakukan. Bahkan dalam hadis, ya kalau dia pengkhianat tuh ditancapin di bokongnya, ya terus kasih panji itu. Ini adalah pengkhianatan si fulan. Jadi orang lihat semua. Serem ya? Buka semua ya jamaah. Oleh sebab itu orang yang beriman pada hari akhir, dia akan berhati-hati dalam berbuat. Kenapa? Pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Jadi kalau malu pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhati-hati. Bagaimanapun pasti akan kebuka. Allahul musta'an. Oleh sebab itu dianjurkan tuh banyak-banyak bertobat, beristighfar. Nah, tobat itu menghapus dosa-dosa yang lalu. La ilaha illallah. Ada lagi yang berpendapat begini, wa ka'anna hadza ba'da ma yu'maru bihim ilan nar. Ya. Fa yauma idzil la yus'alu an dzambi insu wala jan. Pendapat yang ketiga begini. Ini setelah mereka digiring ke neraka, diperintah untuk digiring ke neraka. Fadzalikal waqt la yus'aluna an dzunubihim. Saat itulah mereka tidak ditanya lagi tentang dosa-dosanya. Ngapain ditanya, orang udah digiring ke neraka kok gitu. Karena udah pasti ketahuan. Itu pendapat yang ketiga. Bal yuqaduna ilaiha wa yulqauna fiha. Jadi enggak perlu tanyain tentang dosa-dosanya, langsung mereka digiring dan dilemparkan, dicemplungin ke neraka. Taib. Na'udzubillah min dzalik. Seperti dalam firman-Nya, yu'raful mujrimuna bisimahum. Para pendosa itu diketahui dari tanda-tandanya. Jadi udah langsung ketahuan. Kalau sekarang kita nih jemaah pakai baju begini begitu kan, penampilan bagus kan nggak ketahuan ya. Ya itu di dunia, tapi di akhirat pasti ketahuan. Ketahuan jemaah mau pakai apa, orang nggak pakai baju, nggak pakai baju sama sekali. Rasulullah yang bilang, ya innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Kalian semua dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, ya, tidak berpakaian sama sekali dan belum dikhitan. Ya, pria wanita begitu. Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kaifal aurat?" Wahai Rasulullah, bagaimana dengan aurat kalau telanjang begitu? Dalam riwayat yang lain, "Ya Rasulullah, ayanzuru ba'duna ba'dan." Wahai Rasulullah, berarti kita bisa saling melihat. Jawaban Nabi SAW, "Al-amru asyaddu min hadza ya Aisyah." Perkaranya lebih dahsyat daripada melihat punya orang lain. Jadi udah nggak menarik lagi, ketelanjangan itu sudah nggak menarik sama sekali. Ya, nggak menarik sama sekali jamaah.
Nggak usah jauh-jauh, ketika terjadi bencana besar ya, walaupun sifatnya lokal tapi itu sudah besar seperti tsunami misalnya, kan gede itu ya. Taib, orang berlarian ke sana kemari, kadang tergulung, tercabik pakaiannya pas berusaha untuk selamat, yang menyelamatkan diri, nggak peduli dengan pakaiannya kan, yang penting bagaimana selamat. Itu baru kejadian besar, iya besar, tapi masih lokal sifatnya, kecil dunia. Ini kiamat tuh, waduh gede banget, dikumpulkan di padang mahsyar, ngeri sekali. Jadi orang udah nggak lagi mikir nih orang telanjangin kayak apa sih, yang punya itu punya ini, nggak kepikiran lagi, masing-masing mikirkan diri saya. Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Begitu. Jadi masing-masing orang di hari itu sibuk dengan urusannya, bagaimana bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. La ilaha illallah. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Jadi para pendosa itu diketahui dengan ciri mereka. Bi alamatin tadharu alaihim. Udah ada tandanya, langsung orang itu tahu, walaupun dia nggak kenal, udah langsung tahu nih orang begini begitu. La ilaha illallah. Kata Al Hasan Al Basri dan Qatadah, ya'rifunahum biswidadil wujuh. Jadi orang-orang itu mengenali mereka, orang-orang lain itu saling mengenali ya, dengan wajahnya yang hitam. Jadi wajahnya itu rupanya hitam karena dosa-dosa. A'udzubillahi min dzalik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa hadza kama yu'raful mu'minuna bil ghurrati wat tahjil min atharil wudu. Nah, beda dengan orang yang beriman, itu langsung mudah dikenali dengan apa? Dengan al-ghurrah wat tahjil, sinar. Sinar dari bekas wudu. Jadi wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya ya karena dibasuh dengan air wudu. Itu di hari kiamat kayak gitu. Nah, sekarang ya silakan pilih. Ini kan bocoran nih dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai kalian mau pilih yang mana? Silakan. Udah dan ya. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Para pendosa itu udah diketahui dengan tanda-tandanya, langsung dikenali. Ya, di akhirat tuh langsung dikenali pendosa-pendosa ini. Taib, lanjutnya fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Kemudian mereka diambil oleh malaikat Zabaniyah, ya. Jadi dengan cara ditekuk tuh ubun-ubunnya dan kakinya. Cara ngambilnya gitu. Jadi kan bagian kepala dengan kaki, ya kan? Ubun-ubun nasiyah tuh udah. Tajma'uz zabaniyah nasiyatahu ma'a qadamai. Gitu. Wa yalqawnahu finnar. Jadi yang dipegang ini malaikat kan gede-gede, kuat-kuat gitu. Enak aja tuh para pendosa itu dipegang bagian ubun-ubunnya dan kaki ditekuk gitu, terus dilempar ke dalam neraka. A'udzubillahi min dzalik. Taib. Ibnu Abbas mengatakan yu'khadhu bi nasiyatihi wa qadamai. Ya. Fayuksar kama yuksarul hatab fit tanur. Jadi pas diambil tuh bagian kepala dan kaki langsung gitu. Kan patah gitu ya. Kayak orang matah-matahin kayu bakar gitu. Ketika masukkan ke tanur, tempat masak. Zaman dulu kan dari tanah liat gitu ya, terus ditaruh di kuali di atasnya. Nah, kayu-kayu yang panjang-panjang tekuk-tekuk letak masukin set dibakar. Itu kata Ibnu Abbas begitu. La ilaha illallah.
Kalau kata ad-dhahhak, yujma'u baina nasiyatihi wa qadamaihi fi silsilatin mi wara'i dhahrih. Jadi dikumpulkan tuh, ditekuk ya, kepala, kedua kaki dimasukin ke rantai, dipasangin rantai, diikat pakai rantai atau dimasukin ke dalam apa namanya, semacam besi kayak gitu. Pluk. Ya. Terus digelindingkan, cemplungin ke neraka. Gimana bisa lari kayak gitu? Taib. As-Suddi mengatakan yujma'u baina nasiyatil kafir wa qadamaihi. Jadi orang kafir yang diperlakukan seperti itu. Tekuk gitu. Faturbat, kemudian diikat. Nasiyatuhu wa qadamaihi fi silsilatin mi wara'i dhahri. Ya, dari kepala ketemu dengan kaki terus diikat pakai rantai. Itu. Terus dilemparin ke neraka. Wah, udah nggak kebayang, ngeri. Jemaah kalau misalnya nggak dirantai aja udah orang gimana ya, mau lari sana lari sini nggak bisa, apalagi dirantai, La ilaha illallah. Terus kata Allah, hadihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah jahannam yang dahulu didustakan oleh para pendosa itu. Mereka enggak percaya dengan balasan Allah. Hadhihi nar allati kuntum tukadzibuna biwujudiha ha hiya hadirah tusyahidunaha ayanan. Ini loh jahannam yang dulu kalian enggak percaya. Nah, sekarang ada nih di hadapan kalian. Kalian saksikan kan? Terang-terangan tuh dengan mata kepala kalian. La ilaha illallah. Taratan yu'adzabuna fil jahim. Ya, terkadang mereka dibakar. Wa taratan yusqawna minal hamim, dan terkadang mereka dikasih minum yang sangat panas. Hancur, meleleh semua terus dibalikin lagi. Meleleh lagi, dibalikin lagi. Wa huwa syarabul ladzi huwa kan-nuhas al-mudab. Jadi minuman seperti cairan panas gitu. Kalau di smelter ini untuk memudahkan ya pemahaman. Smelter logam, entah itu nikel, emas, perak, apapun lah itu. Ya kan? Kan logam-logam itu kan dibakar dulu. Ya kan, untuk memisahkan antara kotoran-kotorannya ya, dengan yang murni bakar. Sampai dia cair. Kan titik didihnya tinggi ya. Ya toh? Nah, itu diminum juga. Hancur lah itu. Itu mematikan. Ya, tapi di neraka enggak mati, dibuat Allah enggak mati. Siksaan mematikan tapi enggak mati. Nah, kalau ada kecelakaan kerja, naudzubillah min dzalik, kecemplung ke tungku itu kan langsung lumer kan ya, mati gitu. Kok di akhirat enggak mati. Padahal panasnya itu 69 kali lipat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, daripada panas yang didapat di dunia. Matahari dan bulan dalam riwayat Muslim pun dimasukkan ke dalam jahanam. Bukan untuk disiksa, tapi untuk menambah panasnya. Karena matahari, kata mereka yang mengamatinya, bagian permukaan itu 5.000, bagian dalamnya sampai puluhan ribu derajat Celcius. Bayangkan. Itu yang kita ketahui ya. Ada lagi yang lebih daripada itu, panasnya luar biasa. Itu baru satu bagian, sementara jahanam tinggal kaliin aja 69. Tapi enggak buat mati. Enggak mati itu orang. La ilaha illallah. Nah, terus ketika minum cairan panas kayak gitu, yaqtaul am'a, itu bisa motong-motong usus, lambung, segala macam, jeruan-jeruan tuh ya hancurlah gitu. Tapi enggak mati. Bayang jemaah. Enggak mati. Seperti firman-Nya dalam surat Ghafir 71, 72, idil aglalu fi a'naqihim
wassalasilu yushabun. Jadi dibelenggu di leher-leher mereka dan dirantai. Terus mereka diseret fil hamim, di cairan yang sangat panas. Tsumma finnari yusjarun. Kemudian dimasukkan ke dalam api, dibakar. Wih. Nasallallahu alaihi wasallam. Jamaah, ini itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bocorkan itu sebelum kejadian pada kita. Makanya Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa? Kalau dibocorkan sebelumnya supaya manusia yang sekarang masih hidup berhati-hati gitu loh. Jangan sampai seperti mereka, keras sekali kan gitu loh. Maka nikmat Tuhan kalian yang mana, wahai jin dan manusia, yang kalian dustakan? Ini nikmat. Berita-berita kayak gini itu nikmat. Coba kalau nggak diberitain, nggak dikasih tahu sebelumnya. Ya jemaah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. An itu har. Ya mereka ya muter-muter aja tuh. Di tempat yang panas. Muter-muter. Di api dan cairan yang panas. Itu muter-muter. Ya enggak mati-mati kayak gitu. Hancur balik lagi, hancur balik lagi, hancur. Nah, terakhir di ayat 45, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, selesai bicara tentang neraka dan penduduknya dan dahsyatnya siksaan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan dijelaskan tentang jannah dan penduduknya. Insya Allah akan selalu begitu, jamaah. Allah akan menjelaskan tentang surga, neraka, gitu kan. Ada ancaman, ada janji-janji, akan selalu begitu. Karena ada gas rem gitu. Itu manusia begitu. Ya, gas terus nabrak, ada remnya. Ini termasuk rem-rem yang membuat orang berhati-hati. Baik jamaah, sampai di sini jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.